continue to learning. Ayu amal akhabbu ilallah adalah perang melawan hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Thanksgiving of the blessing Allah has given as so the we giving has give us so that we continue to learning the book Sahih Al-Bukhari. Hadatsana Abu Walid Hisham ibnu Abdul Maliki qala hadatsana Syu'bah qala Walidu ibnu Iza akhbaroni qala sami'tu Aba Amrin wa Syaibani yaqulu hadasana sami'tu hadihi dari wa syara ila dari Abdillahi qala sa'atu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayu amal akhabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayu qala summa birrul walidain qala summa ayu qala jihad fi sabilillah. I as the apostles Muhammad's amal what Allah love the most. He asked prayer or time, then what else? He asked Philippity to both parents. Then what else did he ask to fix in the way of Allah? Ayu amalin utawi iki ono amal iku akhabbu luwih den senengi opo amal ilallahi munggu Gusti Allah. Kala mongko dawuh sapa nabi iku as-sholatu sholat ala waktiha tepat pada waktunya. Kala takon sopo Abdillah suma ayu lan endi-endi maneh amal sing disenengi Gusti Allah. Kala mongko jawab sopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa biru walidain lan sakwise amali sholat berbakti kedua orang tua. Kala takon sopo Abdillah suma ayu lan endi-endi maneh amal sing dicintai Gusti Allah. Kala mongko ngendika sopo baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya kepada baginda Rasul Muhammad SAW, amal apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah sholat pada waktunya. Ini merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga
Sholat tepat pada waktunya itulah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara amal-amal ibadah kita yang lain, baik amal ibadah wajib maupun amal ibadah sunnah. Ingat, yang pertama adalah sholat. Maka jangan lalaikan sholat, maka jangan terlambatkan sholat. Ketika sudah dengar waktunya azan, bergegaslah pergi ke masjid bagi yang laki-laki. Bagi yang wanita, bergegaslah untuk menunaikan sholat di rumah. Tetapi apabila tidak menimbulkan fitnah, datanglah ke masjid berjamaah atas izin suami bagi yang sudah menikah. Karena kalau sudah menikah, semuanya harus minta izin kepada suami. Harus minta ridhonya suami. Karena suami adalah orang yang harus ditaati oleh para istri-istri yang sudah menikah. Amal ibadah kalau tidak ridho suami, maka Allah murka. Amal ibadah kalau tidak izin suami, maka Allah tidak menyukai. Maka harus tunduk dan patuh kepada suami. Bagi yang punya suami, bagi yang belum, silahkan mencari suami. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah menyukai seorang anak yang patuh dan tunduk kepada kedua orang tuanya. Perlu digarisbawahi, anak laki-laki dia sepanjang hidupnya dia wajib menafkahi orang tuanya di samping keluarganya. Berbeda dengan seorang istri. Seorang istri maka dia tidak wajib menafkahi kedua orang tuanya, karena dia harus patuh dan tunduk kepada suaminya. Tetapi ketika suami meridhoi dan memberikan leluasa bagi istrinya untuk menunaikan birrul walidain, itu sangat baik. Dan itu amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, wahai suami-suami yang ingin dicintai oleh Allah, berilah izin istrinya untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun sudah menikah, karena itu merupakan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk menafkahi kedua orang tuanya. Karena nafkah yang diberikan oleh seorang laki-laki itu adalah kepada keluarganya dan kepada kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, yakni yang ketiga, adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni jihad fisabilillah, berjuang di jalannya Allah. Ini mempunyai pengertian yang sangat luas. Kalau zaman era baginda Rasul, jihad itu bisa diartikan kita perang melawan orang-orang yang memusuhin Islam. Kalau sekarang berjuang kita adalah melawan hawa nafsu. Ketika baginda Rasul telah perang Badar, mengatakan kepada sahabat, ada satu hal lagi, perang yang paling berat di dunia ini. Maka sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Maka Rasul Muhammad SAW memberikan isyarat, yang paling berat adalah perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Santiwan-santiwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad di era modern ini adalah bagaimana kita bisa berjuang untuk tetap menegakkan syariat Islam di permukaan bumi ini. Karena kita sudah tidak ada musuh-musuh yang menghancurkan Islam, maka kita jihadnya adalah membuka lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga dakwah, tetap menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Kecuali apabila Islam itu dihina, apabila Islam itu dilecehkan, apabila Islam itu direndahkan, dan apabila Islam itu dimusuhin, maka kita angkat senjata untuk melawan
orang-orang yang zalim terhadap agama kita. Tetapi selama kita tidak dimusuhin, kita bebas melaksanakan ibadah kita kepada Allah, kita bebas beramal di permukaan bumi ini, kita bebas melaksanakan segala kegiatan yang wajib maupun yang sunnah, maka tidak perlu kita mengangkat senjata. Tapi perjuangan kita adalah memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, memerangi ketidakadilan. Untuk itu santriwan-santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa melaksanakan ketiga hal ini sehingga kita tetap menjadi manusia-manusia yang selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian santriwan-santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan membawa berkah kepada diri kita semuanya. Semoga diri kita senantiasa dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.